Pi Network's Big Update, What You Must Know. With J-Coin. Halo Pioneers, ada update besar dari Pi Network yang wajib kalian tahu. Dari migrasi mainnet yang makin dekat, sistem verifikasi akun baru yang lebih aman, sampai lelang domain.pi yang bisa jadi peluang besar buat kalian. Tapi ada satu hal penting yang masih banyak disalahpahami. Banyak yang mengira sudah mendukung Pi hanya dengan transaksi menggunakan nama Pi, padahal tanpa menggunakan blockchain Pi, itu berarti belum benar-benar berkontribusi pada ekosistem. Apakah kalian termasuk yang masih salah paham? Jangan sampai ketinggalan. Pastikan tonton video ini sampai habis karena informasi ini bisa menentukan langkah kalian selanjutnya di ekosistem Pi Network. Kalau kalian suka konten seputar Pi Network dan dunia kripto, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and... Update migrasi mainnet dan verifikasi akun. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya ada kabar terbaru mengenai migrasi mainnet Pi Network. Namun, sebelum kita membahas perkembangan terkini, mari kita pahami dulu kenapa proses ini sempat mengalami penundaan. Salah satu kendala utama adalah sistem identifikasi yang sebelumnya bergantung pada nomor telepon. Meskipun terlihat sederhana, metode ini ternyata memiliki banyak kelemahan. Banyak pengguna mengalami kegagalan dalam menerima kode verifikasi via SMS, terutama di wilayah dengan layanan telekomunikasi yang kurang stabil. Selain itu, biaya pengiriman SMS secara global cukup tinggi, yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Pi Network. Tidak hanya itu, sistem berbasis nomor telepon juga memiliki risiko keamanan lebih tinggi, karena lebih rentan terhadap serangan SIM swap dan peretasan. Sebagai solusi, Pi Network kini menerapkan metode verifikasi baru yang lebih aman dan efektif, yaitu menggunakan email terpercaya dan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Dengan sistem ini, setiap pengguna harus menghubungkan email resmi mereka ke akun Pi dan mengaktifkan lapisan keamanan tambahan untuk memastikan bahwa hanya pemilik akun yang bisa mengaksesnya. Ini menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko pencurian akun, sekaligus mempercepat proses migrasi ke mainnet. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh para pioneers agar bisa sukses dalam migrasi mainnet? Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan akun sudah terverifikasi dengan metode baru. Jika sebelumnya kamu hanya menggunakan nomor telepon, segera tambahkan email yang valid dan aktifkan 2FA untuk meningkatkan keamanan. Setelah itu, pastikan saldo yang akan dimigrasikan sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jangan lupa juga untuk mengecek kembali apakah data KYC kamu sudah lolos verifikasi, karena ini menjadi syarat utama untuk masuk ke mainnet. Saat ini, migrasi mainnet kembali berjalan secara bertahap. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan integritas setiap akun yang berpindah ke ekosistem mainnet. Prosesnya tidak bisa dilakukan sekaligus untuk semua pengguna, tetapi bagi mereka yang sudah menyelesaikan semua tahapan verifikasi, peluang untuk segera bermigrasi semakin besar. Jadi, apa yang harus dilakukan agar tidak tertinggal? Pastikan kamu sudah mengikuti semua langkah yang telah disebutkan tadi. Jika belum melakukan verifikasi akun atau menyelesaikan proses migrasi, lakukan sekarang juga agar tidak kehilangan kesempatan. Semakin cepat kamu menyelesaikan proses ini, semakin cepat kamu bisa menikmati fitur-fitur di mainnet Pi Network. Kalau masih ada pertanyaan atau kendala seputar migrasi, silakan tulis di kolom komentar. Kita bisa bahas bersama agar tidak ada yang tertinggal dalam proses ini. Dampak ekosistem domain.pi bagi masa depan Pi Network. Pi Network terus berkembang dengan berbagai inovasi, dan salah satu yang paling menarik saat ini adalah domain.pi. Ini bukan sekadar nama domain biasa, tetapi bisa menjadi fondasi utama bagi ekonomi digital di dalam ekosistem Pi. Dengan adanya domain.pi, pengguna bisa memiliki alamat unik yang lebih sederhana dan mudah diingat, tanpa perlu bergantung pada alamat panjang yang sulit diketik atau diingat. Ini sangat berguna dalam ekosistem Web3, di mana identitas digital menjadi semakin penting, terutama bagi mereka yang ingin menggunakan aplikasi terdesentralisasi atau dApps tanpa perlu alamat kripto yang rumit. Dalam jangka panjang, domain.pi berpotensi menjadi standar identitas digital bagi seluruh komunitas Pi Network. Sama seperti bagaimana domain.com menjadi simbol utama untuk bisnis dan situs web di internet, domain.pi bisa menjadi simbol utama untuk identitas digital dalam ekosistem Pi. Ini membuka banyak peluang bagi pengguna, termasuk investasi dalam kepemilikan domain premium yang mungkin akan memiliki nilai tinggi di masa depan. Selain itu, dengan semakin banyaknya orang yang memiliki domain.pi,
para pengembang juga akan semakin tertarik untuk membangun ekosistem aplikasi dan layanan yang mendukungnya. Lalu, bagaimana Pi Network bisa memanfaatkan tren ini? Salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan adalah memperluas adopsi domain.pi ke dalam berbagai aplikasi Web3, sehingga pengguna dapat menggunakannya sebagai identitas universal di berbagai platform terdesentralisasi. Selain itu, ada potensi besar dalam monetisasi layanan berbasis domain.pi, misalnya dengan penyewaan domain premium atau layanan terkait lainnya. Yang lebih menarik lagi, Pi Network juga bisa berkolaborasi dengan proyek blockchain lain yang mendukung sistem domain terdesentralisasi untuk semakin memperluas ekosistemnya. Dengan semua potensi ini, apakah domain.pi bisa menjadi standar identitas digital di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Cara reservasi domain.pi untuk aplikasi Pinet. Bagi para pengembang yang sudah membangun aplikasi di ekosistem Pi Network, ada kesempatan besar yang tidak boleh dilewatkan. Pi Network memberikan peluang bagi aplikasi yang telah terintegrasi dengan Pinet untuk mendapatkan domain.pi mereka tanpa perlu melewati proses lelang. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa aplikasi komunitas yang telah aktif dan berkontribusi dalam ekosistem Pi tetap memiliki identitas digital yang kuat. Namun, ada batas waktu yang harus diperhatikan. Pengembang memiliki kesempatan hingga 28 Mei untuk menyelesaikan migrasi aplikasi mereka ke Pinet. Jika mereka tidak memenuhi tenggat waktu ini, maka domain aplikasi mereka akan masuk ke dalam lelang, yang berarti bisa saja dimiliki oleh pihak lain. Oleh karena itu, bagi pengembang yang ingin mempertahankan brand mereka di Pi Network, segera lakukan migrasi sebelum batas waktu berakhir. Lalu, bagaimana cara memastikan aplikasi bisa mendapatkan domain.pi ini? Pertama, pastikan aplikasi yang dikembangkan telah terdaftar secara resmi dalam ekosistem Pi dan mematuhi semua pedoman yang telah ditetapkan. Kedua, segera selesaikan proses migrasi ke Pinet sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan. Dengan melakukan ini, pengembang bisa mengamankan nama domain mereka tanpa risiko kehilangan hak kepemilikannya. Keuntungan dari memiliki domain.pi bagi para pengembang sangat besar. Selain memberikan branding yang unik dalam ekosistem Web3 Pi Network, domain ini juga berfungsi sebagai identitas digital yang lebih mudah diingat oleh pengguna. Ini bisa menjadi aset berharga dalam jangka panjang, terutama jika ekosistem Pi terus berkembang dan semakin banyak pengguna yang bergabung. Jadi, kalau kalian seorang pengembang, ini adalah kesempatan emas untuk mengamankan nama aplikasi kalian di Pi Network. Jangan sampai kelewatan. Bagaimana cara Pioneers mendukung ekosistem Pi dengan benar? Pertama, menggunakan blockchain Pi dengan cara yang tepat. Banyak pioneers yang berpikir sudah mendukung Pi Network hanya dengan bertransaksi menggunakan nama Pi, padahal transaksi tersebut tidak terjadi di blockchain Pi. Jika transaksi dilakukan di luar ekosistem resmi, maka tidak memberikan dampak apapun terhadap pertumbuhan jaringan Pi. Oleh karena itu, gunakan ekosistem yang telah disediakan, seperti wallet Pi, Pi Browser, dan aplikasi dalam Pi Network untuk memastikan transaksi Anda benar-benar terdaftar dalam jaringan Pi. Dengan begitu, nilai dan kegunaan Pi bisa berkembang secara organik di dalam ekosistemnya. Yang kedua, memanfaatkan Pi Domain untuk ekonomi digital. Dengan hadirnya domain.pi, pioneers kini memiliki kesempatan untuk membangun bisnis dan layanan digital dalam ekosistem Pi Network. Jika ingin membuka toko online, menjual barang, atau bahkan memperdagangkan properti seperti mobil dan rumah, domain.pi bisa menjadi identitas bisnis yang sah. Hal ini bukan hanya sekadar inovasi, tetapi juga strategi penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi berbasis Pi. Dengan semakin banyaknya bisnis yang menggunakan domain ini, adopsi Pi sebagai alat pembayaran dapat berkembang lebih luas dan memberikan manfaat nyata bagi komunitas. Dan yang ketiga, menjauh dari spekulasi harga yang tidak realistis. Salah satu kesalahpahaman terbesar di komunitas Pi adalah kepercayaan terhadap harga tinggi yang tidak realistis. Padahal, saat ini harga Pi sudah ditentukan oleh mekanisme pasar yang jelas. Fokus utama seharusnya bukan pada spekulasi harga yang belum tentu terjadi, tetapi pada bagaimana Pi bisa digunakan dalam transaksi nyata. Dengan meningkatkan utilitas Pi, ekosistemnya akan tumbuh lebih kuat dan memiliki nilai yang lebih berkelanjutan di masa depan. Jika ingin mendukung pertumbuhan Pi Network dengan cara yang benar, gunakan ekosistem resminya, manfaatkan domain.pi untuk bisnis, dan jangan terjebak oleh spekulasi harga. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman, tulis di kolom komentar. Kesimpulan. Pi Network terus menghadirkan inovasi yang membuka peluang besar bagi kita semua. Hari ini kita sudah membahas 3 hal penting yang tidak boleh dilewatkan. Pertama,
proses migrasi mainnet yang kembali berjalan dengan sistem verifikasi baru berbasis email untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran. Kedua, lelang domain.pi yang sedang berlangsung, di mana kalian bisa mengamankan nama unik sebagai identitas digital di ekosistem Pi. Ketiga, kesempatan bagi para pengembang untuk melakukan reservasi domain.pi tanpa lelang, asalkan aplikasi mereka sudah bermigrasi ke Pinet sebelum batas waktu 28 Mei. Sekarang saatnya bertindak. Jika akun kalian belum terverifikasi, segera selesaikan prosesnya agar tidak tertinggal dalam migrasi mainnet. Jika kalian tertarik memiliki domain.pi, segera cek kesempatan lelang sebelum nama yang kalian inginkan diambil orang lain. Dan bagi para pengembang, jangan sampai kehilangan domain aplikasi kalian. Pastikan migrasi ke Pinet selesai tepat waktu. Pi Network semakin berkembang, dan ini adalah peluang nyata bagi siapa saja yang ingin menjadi bagian dari ekosistem masa depan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian selalu mendapatkan update terbaru seputar dunia kripto dan blockchain. Sampai jumpa di video berikutnya. You get